Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rojab Rahmatullah. NIM saya 171080200 136. Ya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan subbab NAT dan proxy server. Langsung saja kita ke pembahasannya. Server proxy atau proxy server adalah sebuah komputer server atau program komputer yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request atau permintaan terhadap konten atau isi dari internet atau intranet tersebut. Server proxy ini bertindak sebagai gateway terhadap dunia internet untuk setiap komputer, klien, atau user. Untuk gambarannya, ada di gambar seperti ini. Gambar ini. Jadi, ini komputer klien mau mengakses situs konten dari internet, tapi dia di gateway oleh server proxy atau server proxy server. Jadi dia request, kemudian diteruskan oleh proxy server ke internet, internet juga begitu ke proxy server dulu, habis itu ke user itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari server proxy. Kalau misalkan NAT atau Network Address Translation adalah suatu fungsi yang dijalankan oleh sebuah peralatan jaringan. Fungsi utamanya yaitu menghubungkan dua jaringan yang berbeda, seperti halnya di router. Hanya saja dia menambahkan suatu fungsi yang bisa menyamarkan IP address, biasanya digunakan sebagai penghubung IP privat ke IP publik. Untuk gambarannya seperti ini. Nah, jadi IP publiknya di IP publik internetnya itu adalah 122.135.10.11, namun diganti IP private-nya menjadi 11.0.25.1. Jadi gambaran dari NAT kurang lebih seperti itu. Tujuan dari NAT adalah untuk melakukan multiplexing terhadap lalu lintas dari jaringan internet untuk kemudian menyampaikannya kepada jaringan yang lebih luas. Seolah-olah paket tersebut datang dari sebuah alamat IP atau beberapa alamat IP. NAT Firewall membuat tabel dalam memori yang mengandung informasi mengenai koneksi yang dilihat oleh firewall itu sendiri. Tabel ini akan memetakan alamat jaringan internal ke alamat eksternal, kemanapun untuk menaruh keseluruhan jaringan di belakang sebuah alamat IP didasarkan terhadap pemetaan terhadap port-port dalam NAT Firewall. Sedangkan fungsi dari proxy server dalam jaringan komputer adalah fungsi connection sharing Ya, kita lanjut. Fungsi proxy dalam jaringan komputer ada 3, yaitu diantaranya yang pertama, fungsi connection sharing. Ini adalah fungsi dari proxy sebagai perantara dan penghubung pengambilan data dari alamat IP address tertentu dengan alamat IP address yang lainnya. Fungsi filtering dengan fungsi ini, proxy dapat memblokir alamat IP tertentu sehingga tidak dapat diakses oleh komputer user atau klien. Yang ketiga yaitu fungsi chasing. Dengan fungsi ini, komputer user dapat dengan mudah mengakses halaman web tertentu yang sudah pernah diakses sebelumnya karena proxy sudah menyimpan data dari web tersebut. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan NAT. Yang pertama, saya jelaskan kelebihannya dulu. Kelebihannya NAT adalah dapat mengurangi adanya duplikasi IP
dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan tersebut. Yang kedua, akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Dapat menghemat IP legal yang diberikan ISP. Dan dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Ini saya akan menjelaskan poin yang ketiga dulu. Saya rasa kurang jelas karena menghemat IP legal yang diberikan ISP itu sendiri adalah sebagai gini. Misalkan saya berlangganan IndiHome nih. Dengan IndiHome dengan IP legal yang saya dapat yaitu 192.168.100.1. Nah, sedangkan kalau misalkan saya mempunyai user yang banyak, user yang melebihi 300 kapasitas user dalam satu jaringan saya tersebut, maka saya akan menambahkan router atau menambahkan mikrotik terutama seperti itu, dan saya mengaktifkan fungsi dari NAT ini untuk membelokkan IP, misalkan dari IP kelas C yang didapat dari IP IndiHome, saya belokkan menjadi IP kelas B dan IP kelas A. Jadi saya dapat mendapatkan IP yang banyak dalam satu jaringan yang diberikan ISP atau IndiHome tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelemahannya. NAT, kelemahannya yang pertama yaitu NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Ya, seperti yang saya bilang tadi, misalkan saya merequest www.google.com, itu paketnya akan di-request ke misalkan mikrotik dulu, habis itu ke modem dari IndiHome-nya. Nah, yang kedua kelemahannya yaitu NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa bekerja dengan normal. Yang ketiga, dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Ini yang dimaksud misalkan gini, misalkan saya mempunyai user yang 300 tersebut, ada satu user yang tiba-tiba dia itu misalkan meretas jaringan orang lain. Nah, dia kalau misalkan si polis dari jaringan melacak IP yang terdapat yang meretas dari user saya tersebut, itu kesusahan karena IP-nya tidak sesuai atau sama seperti IP yang seharusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk kelebihan dan kekurangan proxy yaitu yang pertama kelebihannya keamanan jaringan lebih terjaga. Yang kedua, pengaksesan kembali terhadap situs-situs yang telah diakses sebelumnya menjadi lebih cepat. Terdapat fasilitas filtering, baik filtering pengguna, konten, dan waktu akses. Dapat mengurangi penggunaan bandwidth dari koneksi internet user. Dan yang terakhir, melakukan pemblokiran terhadap situs tertentu. Dan ya, kekurangan dari proxy server adalah yang pertama, pengaksesan terhadap situs yang belum pernah dibuka sebelumnya akan menjadi lebih lambat. Dan yang kedua, bila proxy server terlambat, klien akan mendapatkan konten yang belum update ketika melakukan request konten tersebut. Ketiga, kesalahpahaman fungsi di mana adanya konten yang tidak sengaja diblokir. Yang keempat dan yang terakhir, kemungkinan terjadi keterlambatan pada proxy server dapat melakukan update. Nah, dari penjelasan yang saya ringkas tadi tentang web proxy dan NAT, mungkin sekilas sama web proxy dan NAT. Perbedaan dari web proxy dan NAT itu sendiri adalah sebenarnya mereka berbeda, namun karena jika mungkin
menyebabkan cara kerja web proxy di atas hampir mirip sekali dengan NAT, Network Address Translation Masquerade, namun sebenarnya berbeda, karena jika menggunakan NAT, maka MikroTik hanya akan meneruskan HTTP request yang dibuat oleh komputer user. HTTP request tersebut diteruskan ke server proxy MikroTik tanpa membuat HTTP request baru seperti halnya pada web proxy. NAT hanya menangani paket data saja, sedangkan proxy bekerja dengan memeriksa konten dari HTTP request dan respons secara detail, sehingga proxy juga disebut sebagai application firewall. Di sini misalkan web proxy juga bisa mengeblok dari satu situs, misalkan NAT juga bisa mengeblok dari satu situs tersebut. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalkan web proxy itu bisa memfiltering, misalkan konten ini nggak boleh diakses oleh user ini. Jadi, misalkan IP dari situs-situs memiliki konten ini, maka otomatis diblok oleh web proxy itu tersendiri. Sedangkan NAT itu tidak bisa memfiltering antara isi konten dari situs itu. Jadi dia cuma bisa ngeblok dari IP situs tersebut. Jadi perbedaannya kurang lebih seperti itu. Ini secara ringkasnya seperti ini. Kalau misalkan secara panjang lebarnya, maka akan sangat lama untuk menjelaskannya. Maka saya singkat seperti ini. Untuk lanjutnya kita lanjut. Yang pertama, studi kasus tentang proxy. Ini saya temukan di blog dari franklestanley.blogspot.com 2016. Studi kasusnya ini mengenai proxy yang ditanamkan di Debian 7. Untuk penjelasannya seperti ini. Di PT Immanuel mempunyai dua divisi dalam komputer, yaitu divisi A dan B. Perusahaan tersebut ingin merapikan penggunaan internet untuk semua divisi. IP jaringan perusahaan tersebut adalah 192.168.15 dan .0. Untuk subnet masknya 24. IP server 192.168.15.1. Divisi A harusnya memiliki IP 15.2 sampai 15.11. Sedangkan divisi B memiliki IP 15.12 dan sampai ke 15.31 dengan domain name immanuel.com. Dengan pengaturan situsnya seperti ini. Divisi A tidak boleh mengakses internet kecuali komputer dengan IP 15.5. Divisi B hanya sebagian yang boleh mengakses internet, yaitu dengan IP 15.15 dengan sampai 15.21. Nama domain yang tidak boleh diakses adalah detik.com dan kompas.com. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di link yang saya berikan di sini. Link. Untuk studi kasus tentang NAT, pada latihan studi kasus ini akan dibahas sebagaimana membuat multi gateway dan single gateway di MikroTik dengan asumsi sumber internet berasal dari modem USB dengan kartu tri. Di sini dia tidak memakai ISP yang cukup mahal, dia cuma memakai ISP kartu prabayar biasa. Interface yang dijadikan gateway adalah Ether 2, Ether 3, dan WLAN internal. IP address gateway MikroTik tersebut 192.168.10.1, subnet 24, Ether 2 LAN.
dan seterusnya. Jika ingin dan dia mau membelokkan IP-nya di IP 192.168.200.1 subnet mask 24 di Ether 3 hotspot. Jadi dia mengeluarkan IP yang berbelok dari 10 ke 200. Begitu juga pun ini seharusnya Ethernya berbeda ya. Namun si kontennya yang saya kopas dari www.akademia.edu yang makalahnya evolusi Internet Gateway. Ini sebenarnya harusnya beda. Yang 192.168.11.1 ini Ethernya kok tetap sama Ether dualan, seharusnya diganti 3 atau Ether 1. Begitupun juga bawahnya yang 12.1 ini seharusnya diganti Ether 3, Ether 4 atau Ether 5. Ya, jadi kurang lebih seperti itu presentasi dari saya tentang NAT dan proxy server. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan ketikkan pertanyaan di kolom pertanyaan di e-learning, atau bisa langsung pesan saya di e-learningnya. Jika kurang paham, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.